Sobu, aku Lulu dari Divisi Host and Reporter di Magang Humas Unila Batch 1. Halo, aku Budi sebagai videographer di Magang Humas Unila Batch 1. Aku Fadil Riko, di sini aku sebagai content creator. Aku Satria Jamus sebagai content creator di Humas Unila. Aku V sebagai Host and Reporter dari Magang Humas Batch 1. Aku Sabita dari Divisi Host dan Reporter Magang Humas Unila Batch 1. Aku Laula sebagai jurnalis di Magang Humas Batch 1. Halo Sobu, aku Tusi Syahrani di Magang Humas Unila Batch 1 ini aku berperan sebagai content creator. Halo Sobu, perkenalkan aku Agatha, di sini aku sebagai tim jurnalis. Halo Sobu, aku Celia, aku sebagai jurnalis di Magang Humas Batch 1. Kenalin, aku Nabila, di sini aku sebagai content creator. Saya Riko Predensa, saya di sini sebagai desainer grafis di Magang Humas Unila Batch 1. Halo, aku Febiola, di Magang Humas Batch 1 ini aku masuk di tim jurnalis. Halo Sobu, aku Zahra Sabda Julfiani, teman-teman bisa panggil aku Zahra. Aku dari content creator Magang Humas Unila Batch 1. Aku Alfreza Fadila sebagai content creator di Magang Humas Unila Batch 1. Aku Adel sebagai host dan reporter dari Magang Humas Unila Batch 1. Kenalin, aku Vira, aku di sini sebagai ilustrator di Magang Humas B1. Alasan kamu mendaftar Magang Humas? Oke, jadi alasan aku mau magang di Humas Unila ini pastinya karena aku udah punya pengalaman di bidang yang relevan, di bidang yang sama di kesempatan sebelumnya. Dulu sebagai videographer yang independen, cuma ngejar-ngejar lomba, kemudian Humas membuka pendaftaran magang yang bisa mewadahi aku untuk berkreasi, mengekspor diri di bidang videografi. Ya, aku daftar. Alasan kenapa aku daftar magang di Humas, yang pertama, aku memang tertarik di dunia sosial media. Aku aktif di banyak sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan aku tertarik mengenai gimana sih orang-orang yang ada di dalamnya dan apa yang mereka suka. Jadi aku daftar di Magang Humas Unila sebagai content creator. Ini masih linear sama jurusan aku, communication, dan aku memang suka industri media kreatif. Salah satu produk kehumasan itu membuat konten media kreatif dan aku mau menjubukin diri dengan hal-hal yang produktif. Oke, basically aku dari natural science yang mana aku selalu berkutik dengan rumus laboratorium, jadi aku mau belajar tentang public relation. Oke, alasan aku mengikuti Magang Humas ini karena aku ingin improve skill dan pastinya nambah pengalaman aku karena aku ingin kerja di bidang yang linear dengan Humas dan juga public relation. Alasan aku daftar magang Humas karena aku suka menulis dan pengen ngembangin skill aku lebih lanjut di bidang jurnalistik, jadi aku daftar deh. Aku emang pure ingin mencari pengalaman di bidang konten kreatif yang sebenarnya nggak relevan dengan jurusanku, tapi aku memang ingin menyiapkan plan B untuk diriku sendiri di masa depan. Aku ingin menggali potensi diri untuk lebih mengetahui di mana di bagian jurnalistik itu sebagai apa aja. Karena aku ingin memanfaatkan kesempatan yang ada selagi menjadi mahasiswa di Unila. Karena waktu itu aku ngerasa stuck dan aku kurang pengalaman, jadi aku ngerasa dengan aku ikut magang Humas ini aku bisa menambah bekal aku untuk karir aku ke depannya. Yang pasti pengen meningkatkan skill ya, karena saya percaya bahwa learning by project itu emang benar-benar ada. Jadi untuk meningkatkan skill menurut saya kita harus berlatih setiap hari. Makanya kayaknya perlu emang terjun ke dalam dunia kayak dunia kerja. Alasan aku daftar magang Humas itu sebelumnya karena aku emang udah tertarik sama dunia jurnalistik dan yang pastinya aku mau meningkatkan skill aku di bidang jurnalistik dan memperluas relasi. Alasannya karena aku ingin mengasah skill dan mengupgrade diri, tentunya aku juga ingin memperluas relasi. Untuk mengasah skill yang aku punya dan menambah pengalaman, dan juga sebagai mahasiswa akhir aku ingin menambah kegiatan yang produktif di akhir perkuliahanku. Aku ingin mengimplementasikan keahlian aku di bidang host dan reporter di ranah yang lebih profesional, yaitu dalam naungan Humas Unila. Mengembangkan skill aku di bidang ilustrasi dan juga ingin menambah relasi. Bagaimana kamu bisa keterima di Magang Humas? Aku nggak tahu pasti gimana bisa keterima, tapi mungkin aku bisa join di Magang Humas Unila ini karena aku sudah punya pengalaman dan juga portofolio yang baik dan relevan di divisi yang aku daftarin. Mungkin karena aku berpengalaman selama 3 tahun, kemudian aku juga sudah sering ikut lomba. Memang aku tidak punya pengalaman di bidang profesional, namun mungkin karena doa yang kuat. Ya mungkin karena foto yang aku lampirkan dan saat wawancara aku bisa dengan percaya diri menjawab pertanyaan-pertanyaan dan meyakinkan kakak-kakak di Humas Unila untuk menerima aku di sini.
Aku kurang tahu pasti. Yang jelas aku berusaha untuk terus confidence dan memaksimalkan CV dan porto aku supaya bisa sesuai dan bisa jadi bagian dari Humas, dan alhamdulillahnya bisa jadi bagian di sini. Sebelum itu, aku susun semua experience yang udah aku punya, aku taruh di portofolio, aku bagusin portofolio, walaupun nggak banyak, tapi aku kasih sesuatu yang otentik. Oke, untuk alasannya sendiri aku kurang tahu pastinya karena apa, tapi aku berusaha untuk menyiapkan diri dan juga portofolio sebagus mungkin untuk mendaftar di Humas Unilain. Tepatnya aku nggak tahu kenapa bisa keterima, tapi aku nyiapin portofolio sebaik mungkin, juga aku berusaha meyakinkan staff dengan potensi yang aku punya dan bisa berkomitmen sebagai jurnalis di sini. Yang jelas aku nggak tahu bagaimana aku bisa diterima, tapi untuk diriku sendiri aku mempersiapkannya dengan baik dari mulai proses pemberkasan sampai dengan proses wawancara, dan aku merasa portofolio yang aku berikan kepada saat mendaftar magang Humas ini relevan dengan posisi yang aku daftarkan. Untuk prosesnya pertama melalui seleksi berkas yang telah diterima, kemudian wawancara diterima juga. Mungkin dapat dilihat dari portofolio, dan here I am in the journalistic. Aku sendiri awalnya dari kontributor jurnalis, lalu di semester ini aku jadi bagian inti dari tim jurnalis Humas. Mungkin karena skill dan pengalaman yang aku punya sebelumnya itu relevan ya dengan job desk content creator yang ada di Humas. Jadi mungkin itu yang membuat aku bisa ada di sini. Karena menurut saya memiliki kompetensi di bidang itu, terus saya juga memperbaiki atau memperbagus portofolio saya supaya memang harapan saya besar di magang Humas ini supaya keterima seperti itu. Untuk bisa keterimanya sebelumnya aku nggak tahu, cuman sebelum daftar magang Humas batch 1, aku udah punya portofolio yang sejalur dengan bidang yang aku mau pilih, yaitu jurnalistik. Alasannya kenapa aku bisa terima di magang Humas Unila, karena yang pertama aku juga berpengalaman sebagai content creator, dan aku juga kemarin pas daftar memperbaiki dan memperbagus portofolio aku agar aku bisa masuk ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Ketika jawab pertanyaan, aku juga jawab semaksimal mungkin dan percaya diri tentunya. Tentu saja, aku mempersiapkan portofolio yang terbaik untuk penyeleksian berkas, dan alhamdulillahnya keterima dan dilanjut di tahap wawancara. Di situ aku meyakinkan pewawancara bahwa aku pantas untuk berada di magang Humas batch 1 ini. Aku sudah melalui berbagai seleksi yang diadakan oleh Humas Unila, mulai dari seleksi administrasi dan juga sesi wawancara. Tentunya karena aku memiliki pengalaman di bidang ilustrasi dan juga aku mempersiapkan portofolio sebaik mungkin. Pengalaman yang paling berkesan selama magang di Humas? Pengalaman paling berkesan selama aku magang di Humas Unila pastinya bisa jadi MC di acara-acaranya Humas, dan juga bisa jadi talent di sosial medianya official Unila. Aku rasa mungkin itu adalah kesempatan yang gak bakalan aku dapetin kalau aku gak jadi bagian dari magang Humas Unila. Pengalaman yang paling berkesan adalah aku bisa produksi satu video dalam satu hari, dimana yang dulu aku agak malas-malesan. Kemudian kalau dilihat video pertama yang aku hasilkan dengan video yang aku hasilkan sekarang, sangat jauh berbeda, artinya aku merasakan banyak sekali perubahan. Semuanya berkesan, tapi aku paling suka waktu tag konten yang turun ke lokasi-lokasi seperti ada EduFun, habis itu Agriku, habis itu Camp Cafe, pokoknya tempat-tempat yang banyak makanannya lah, itu berkesan banget. Sejujurnya semuanya berkesan, tapi aku paling suka kalau misalkan kumpul bareng, bercandaan, dan buat konten bareng. Brainstorming ide konten juga, jadi talent apalagi. Dari versi aku sebelumnya dan dibandingkan sekarang, aku merasa aku lebih bisa berkomunikasi secara baik, baik itu sama orang yang lebih tua ataupun sama orang-orang penting lainnya. Dan aku bisa improve bahasa asing yang aku minati sebelumnya. Pengalaman yang paling berkesan menurut aku adalah di saat aku dan juga teman-teman lainnya itu nyiapin event yang kita selenggarain. Terus ngeliput artis dan juga pejabat-pejabat tinggi juga termasuk yang paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika aku berkesempatan untuk mewawancarai mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang ada di Unila. Jadi kayak bisa kenal gitu sama mereka dan dapat teman baru deh. Untuk pengalaman yang paling berkesan sendiri itu mungkin saat konten yang aku kerjain bisa sampai 100k views, dan ketika audiens itu bisa menerima dengan baik konten yang aku dan tim Humas hasilkan. Pengalaman paling berkesan, semua berkesan di magang Humas, apalagi di bidang jurnalistiknya, karena kita bisa mewawancarai para narasumber dan orang-orang penting lainnya.
Pengalaman berkesan aku selama menjadi tim jurnalis yaitu saat meliput berita dengan narasumber yang keren dan aku bisa mendapatkan pengetahuan baru dari narasumber tersebut. Pengalaman aku yang paling berkesan itu sebenarnya ketika aku berhasil mencapai likes di konten-konten aku dan mendapatkan banyak apresiasi dari teman-teman atau orang-orang yang bilang ke aku. Itu sih yang membuat aku senang. Jadi pengalaman yang berkesan menurut saya karena saya mempunyai beberapa kesibukan lain, jadi saya harus bisa banget membagi waktu terutama untuk kebutuhan organisasi dan magang humas seperti itu. Pengalaman paling berkesan itu sejauh ini semuanya berkesan semua, tapi yang paling berkesan itu ya waktu ngeliput secara langsung dan mewawancarai orang-orang penting. Pengalaman yang paling berkesan yang pertama, aku juga sering ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Lampung bersama pimpinan-pimpinan. Aku juga ketemu dengan kayak artis, ketemu sama rektor dan pimpinan-pimpinan di Universitas Lampung. Kemudian aku juga mempunyai rumah dan keluarga baru di Humas Unila ini. Aku bisa kenal dan lebih dekat dengan para pimpinan di Unila. Yang kedua, tentunya relasi baik itu di internal Unila sendiri maupun di eksternal Universitas Lampung. Dan juga aku mempunyai keluarga baru di Magang Humas Unila B1 ini. Pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti Magang Humas B1 sebagai host dan reporter adalah ketika aku bisa turun langsung dalam live report, dalam acara-acara yang eksklusif bisa diikuti oleh anak-anak Magang Humas, di mana aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di lingkungan Universitas Lampung. Aku bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat dan juga dapat melatih skill aku di bidang ilustrasi juga. Pesan untuk magang batch 2. Pesan aku untuk magang Humas Unila batch 2 pastinya di sini kamu bakalan dapetin banyak banget kesempatan baru. Jadi jangan pernah sia-siain kesempatannya, terus belajar yang banyak di sini karena di sini bagus banget untuk kamu belajar dan mengembangkan diri, dan pastinya kamu harus pastiin bahwa kamu selalu kasih versi terbaik dari diri kamu untuk setiap kesempatannya. Pesan aku buat peserta magang selanjutnya, anak-anak magang itu seru kok, terutama Kak Amri dan Kak Dava yang selalu bantuin aku, ngajarin aku. Mereka adalah mentor yang bagus, kemudian juga bisa merasakan seru-seruan di magang humas ini, jadi bisa bikin kita nyaman. So ya, selamat berjuang keras. Tetap semangat, jangan mudah kendor. Maksimalkan kesempatan yang ada, improve your skill karena di sini adalah wadah kalian untuk berekspresi dan do the best. Ingat, kesempatan ini udah hadir di kalian dan explore sebanyak mungkin. Semangat! Semoga tetap bisa komitmen sampai akhir periode dan juga jangan sia-siain semua kesempatan yang ada di depan kalian. Semangat! I grow with Humas, jadi aku percaya banget kalian bakal dapetin banyak banget pengalaman di sini, jadi semangat terus. Aku dengan bangga mempersembahkan kalau Humas Unila itu tempat yang baik dan sangat menyenangkan untuk kamu berkembang. Jadi untuk magang Humas B2 silahkan berkembang dan ikuti event-event yang ada dengan setulus hati. Tetap semangat dan selalu motivasikan diri kalian supaya berproses itu perlu. Pesan aku untuk magang Humas batch 2, manfaatkan kesempatan ini dengan baik dan terus belajar. Semoga kalian bisa menjaga citra dan nama baik Humas, karena apa yang kalian tunjukin ke publik itu merupakan cerminan dari Humas, dan aku harap kalian bisa tampil profesional dan tanggung jawab atas kerjaan kalian nanti di sini. Oke. Jadikanlah dari Humas Unila ini supaya kalian dapat meningkatkan skill kalian, terus jangan takut untuk terus berkarya, dan yang paling utama tetap prioritaskan kuliah, itu aja. Untuk tim magang batch 2, aku selalu berharap kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan selalu jaga komitmen sampai masa pemagangannya habis dan tetap semangat. Pesan aku untuk magang Humas Unila batch 2, jangan sia-siakan kesempatan berharga ini dan tetap aktif dalam kegiatan non-akademik tanpa meninggalkan prestasi akademik. Semangat terus! Tetap semangat, jadikan kesempatan ini untuk ruang kalian untuk belajar dan mengasah skill yang kalian punya. Semangat! Semangat dan jangan sampai menyerah walaupun nanti bakal ada kesulitan, tetap semangat dan good luck for your journey. Semangat, semoga menjadi tim yang kompak dan membawa nama baik Unila dan juga terkhususnya magang Humas Unila ini. Cut!